Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kita berkumpul lagi untuk ibadah sekolah minggu. Perkenalkan, nama aku Kak Alis dan ini Kak Fani. Kami berdua dari Komplek Trikora. Nah adik-adik, sebelum mulai kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mulai ibadah, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ini pasti adik-adik tahu lagunya. Lagunya itu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Siap? Ayo kita nyanyikan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapak telah menyertai kami dalam ibadah online pada hari ini. Ya Bapak telah mengumpulkan kami semua di sini dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak, sekarang kami ingin beribadah. Tolong kami supaya kami bisa menyanyikan lagu puji-pujian dengan baik, dan kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo, musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Salam jumpa kembali dengan Kak Devi di sini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tolong berkati anak-anak-Mu agar mereka bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tolong berkati hamba juga ya Tuhan, agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab dari kitab Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Kakak ulangi ya. Kitab Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Balak memanggil Bileam. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam.
Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Zipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.' Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, 'Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.' Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, 'Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami.' Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, 'Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku.' Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, 'Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.' Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, 'Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan.'" Adik-adik, ada seorang raja di Moab bernama Balak bin Zipor. Raja Balak tahu kalau bangsa Israel telah mengalahkan bangsa Amori yang terkenal sangat kuat. Ia ketakutan karena jumlah orang Israel sangat banyak dan saat itu mereka sedang berkemah di Moab. Raja Balak khawatir kalau orang Israel nantinya akan menguasai dataran Moab. Raja Balak berpikir, aku mau minta tolong saja. Ada seorang bapak yang mungkin bisa membantu. Namanya Bapak Bileam. Bila Bapak Bileam berbicara, maka orang Israel akan kalah. Adik-adik, Bileam adalah seorang penenung yang sangat terkenal. Ia mampu membuat sebuah bangsa kalah dengan kutukannya. Karena itu, raja mengirim utusannya kepada Bileam yang tinggal di Petor, supaya Bileam mau datang menemui Raja Balak dan mengutuki bangsa Israel. Bileam lalu bertemu dengan utusan raja, lalu meminta mereka untuk bermalam di tempatnya. Bileam mengatakan kalau ia akan memberikan jawaban sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepadanya. Maka para utusan Moab itu pun tinggal di tempat Bileam. Kemudian Tuhan datang kepada Bileam dan bertanya, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Bileam memberitahu Tuhan kalau mereka adalah utusan Balak bin Zipor, Raja Moab. Raja Balak memintanya untuk mengutuki bangsa Israel karena ia takut kalau bangsa Israel mengalahkan bangsa Moab. Adik-adik, Tuhan berfirman lagi kepada Bileam supaya ia tidak pergi bersama-sama dengan mereka
dan tidak mengutuk bangsa Israel, karena Tuhan telah memberkati bangsa itu. Keesokan paginya, ketika Bileam bangun, ia berkata kepada pemuka-pemuka Balak untuk pulang ke negerinya, sebab Tuhan tidak mengizinkannya pergi bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, Raja Balak tidak putus asa. Ia mengutus lebih banyak lagi pemuka dan lebih terhormat daripada yang sebelumnya. Setelah mereka bertemu Bileam, disampaikanlah pesan Raja Balak supaya Bileam mau datang ke Moab. Ia akan diberi banyak uang sebagai upahnya. Bahkan Bileam boleh meminta apapun kepada Raja Balak, asalkan mau datang dan mengutuki atau menyumpahi bangsa Israel. Bileam berkata kepada utusan Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah, kamu tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Pada waktu malam, Allah datang kepada Bileam dan berfirman supaya ia pergi bersama-sama dengan mereka. Tetapi Bileam hanya boleh melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bileam pun taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang godaan untuk melanggar perintah Tuhan sering kita hadapi. Termasuk saat adik-adik berada di sekolah minggu, atau di rumah. Ya, seringkali ada godaan untuk melanggar perintah Tuhan, melawan orang tua, tidak hormat kepada guru, ataupun memusuhi teman atau menyakiti teman. Tahukah adik-adik, kehendak Tuhan jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Melalui Bileam, kita belajar untuk setia dan taat pada perintah Tuhan. Percayalah bahwa perintah Tuhanlah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dengan berlaku taat, kita dapat mengenali kebaikan-kebaikan Tuhan dan cara Tuhan berkarya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, jadinya kita mau nyanyi lagu TAAT, taat, supaya firman Tuhan hari ini bisa kita ingat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita nyanyikan. Dengar-dengar kepada Tuhan Yesus, dengar-dengar
Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat kepada kami masih bisa hidup sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami. Tuhan, berkatilah agar firman yang tadi Kak Devi sampaikan dapat bertumbuh dan berakar di kehidupan adik-adik sekolah minggu Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu dapat menerapkannya di kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Berkatilah aktivitas-aktivitas kami selanjutnya Tuhan, sertailah kami Tuhan dan pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Aktivitasnya adalah menghafal ayat hafalan untuk kelas kecil dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak taat. Untuk kelas pratama, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Untuk kelas madya, ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Itu dia aktivitasnya adik-adik. Selamat mengerjakan.